Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan semua rahmat, nikmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani rohani, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya betul-betul terkejut ketika mendengar kabar bahwa Pak Safruddin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang tadi nggih, subuh masih ngimami nggih. Masya Allah, ya. Ya tentu terkejut karena secara fisik beliau ini kan kelihatan sehat ya. Secara fisik ya ngimami dan lain sebagainya, membantu kebutuhan masjid. Tapi mendadak beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Dan itulah ajal para jamaah sekalian, sekaligus menjadi peringatan kepada kita semuanya. Kapan ajal itu tiba tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, sebelum kita kajian minta bantuan bacaan suratul Fatihah sekali kita tujukan kepada beliau almarhum Bapak Safruddin. Mudah-mudahan segala dosa-dosa dan kesalahan kekhilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal baik dan amal soleh yang telah dikerjakan di dunia mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal solehnya menjadi penerang kuburnya, khususan ila ruhi Bapak Safruddin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa fil jannati madkhalahu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita semua menjadi saksi atas kebaikan beliau selama berhubungan dengan kita. Oke. Kita akan melanjutkan kajian kita surat Ali Imran, sekarang ayat 161. Ya, ayat 161. Diiringi hujan deras, mudah-mudahan juga diiringi turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa terdengar nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana, dan tidak sepatutnya linabiyin, bagi seorang nabi, ayyahullah, bahwa dia berkhianat. Waman dan barang siapa yang yaghlul, dia berkhianat, yakti, maka dia akan datang bima, dengan membawa apa yang gholla, yang dia khianati, yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Summa kemudian tuwafa akan dicukupkan balasannya kullu nafsin tiap-tiap manusia ma balasan apa yang kasabat telah dia perbuat wahum dan mereka la yudlamun tidak dikurangi sedikit pun. Yahulla kata yahulla dari kata walla yahullu artinya adalah menyembunyikan sesuatu. Walla yahullu menyembunyikan sesuatu. Wong Jawa nek nyingitno barang sing sethithik diarani ngutil. Wonten nggih? Lah nek sing dijukuk iku akeh diarani korupsi. Dhuwure maneh ngerampok. Ngoten nggih. Jadi walla ini bisa bermakna korupsi kalau arti sekarang. Nah, bisa berkhianat, bisa korupsi. Artinya menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya. Jadi ayat ini kalau kita terjemahkan bebas dan tidak sepatutnya lah bagi seorang nabi itu menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Dan barang siapa yang menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya atau mengkorupsi sesuatu yang bukan haknya, besok akan datang pada hari kiamat dengan barang yang telah dikorupsi itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian tiap-tiap jiwa akan diberikan balasan dari apa yang telah diperbuatnya. Wa hum la yudlamun. Dan mereka itu tidak dianiaya sedikit pun, maksudnya tidak akan dikurangi dari dosa yang telah dikorupsi tadi itu. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan tuduhan sekelompok orang munafik. Peristiwa ini terjadi pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar itu ada permadani berwarna merah yang hilang. Sebelum dibagi hilang. Jadi harta rampasan sebelum dibagi hilang. Permadani berwarna merah. Arti sekarang selimut. Ada selimut berwarna merah hilang sebelum diambil. Para sahabat yang lain mencari. Kemudian sekelompok orang munafik itu berkomentar begini, barangkali permadani yang merah itu diambil oleh Rasulullah. Lu ngoten ya Pak? Wong munafik itu kurang ajar Pak. Lu Rasulullah dituduh ngono. Ya Allah juga nggak terima, wong kekasihnya kok. Orang yang terbaik di muka bumi dituduh nyolong permadani merah dadano. Langsung ayat mudun. Wa makana lin nabiyyin ayyahul. Hei wong munafik. Sugihken delawakmu nyongko kekasihku. Nyingitno permadani merah. Langsung ayat mudun. Hadirin, itulah Rasulullah yang sudah dijaga kemaksumannya. Nggak mungkin gitu loh. Baik dosa kecil, dosa besar dijaga oleh Allah dan sampai dosa yang terkecil. Jadi gak pantas Nabi itu kok menyembunyikan sesuatu, gak mungkin. Ini Allah loh yang mengatakan itu, ya. Langsung ayat turun begitu. Dan barang siapa yang mengkorupsi sesuatu besok akan datang pada hari kiamat dengan uang yang telah dikorupsi itu. Wah, ini ancaman, ya. Nah, di dalam satu hadis dikatakan begini, Pak. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, man amila lana minkum amalan. Barang siapa yang berbuat di antara kalian fakatama makhiton, maka dia menyembunyikan sesuatu, fama fauqahu fawahullun yaumal qiyamah, maka berarti dia itu akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia sembunyikan itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, di dalam hadis yang lain disebutkan, ini riwayat dari Ibnu Umar, riwayat dari Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu bercerita begini. Pada waktu setelah terjadinya perang Khaybar, itu para sahabat itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, si fulan itu syahid dan ahli surga. Si fulan itu syahid dan ahli surga.
Katakan si A itu syahid ya Rasul karena terbunuh di medan peperangan dan dia penghuni surga. Si B itu juga mati syahid ya Rasul, maka dia ahli surga. Sampai si C itu juga mati syahid dan dia masuk surga. Rasulullah mengatakan, wallahi si C tidak masuk surga. Wallahi si C masuk ke dalam neraka karena dia telah menyembunyikan permadani atau dia menyembunyikan satu baju besi, baju perang itu, Pak. Baju situk sing dientit. Rasulullah mengatakan, tidak, si C tidak ahli surga, tapi dia wallahi di neraka. Kenapa? Karena dia telah mengambil satu baju sebelum dibagi harta rampasan perang itu. Baju situk itu wis dinas mlebu neraka. Apa maneh miliatan. Ngoten nggih. Cek wanine. Apa maneh sampai triliunan. Baju situk regane piro saiki? Paling larang ya paling sing sutra ya 250 lah. Sing biasa kados jenengan barang ngono ya 150 barang ngono. Lho ngono lho. Mari perang dijogo. Kanjeng Nabi gak terima. Jarene sahabat sing si A mlebu swarga, si B mlebu swarga, si C mlebu swarga. Wallahi si C tidak mlebu swarga. Rasulullah mengatakan begitu. Demi Allah dia di neraka karena dia telah mengambil satu baju yang belum dibagi. Coba. Lah ngene kok cek wani-wani ini. Nggih? Dudu hae kok iso dikorupsi. Cek wani-wanine wis digaji kok sik kurang akeh. Klambi situk iki iso nyebabno mlebu neraka ta lho. Padahal iku wis jelas perang lho. Nah, inilah apa itu hendaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Itu nggih. Oke, berikutnya. Jadi ayat ini tadi adalah membersihkan Rasulullah dari tuduhan orang-orang munafik yang menyangka bahwa Rasulullah itu menyembunyikan permadani pada waktu perang Badar. Langsung ayat ini turun. Nah, gitu. Afaman, apakah orang yang ittaba'a mengikuti ridwanallahi, keridhaan Allah, kaman seperti orang yang ba'a kembali bisa khotin dengan kemurkaan minallahi dari Allah, wa ma'wahu, dan tempat dia adalah jahannamu, neraka jahanam, wa bi'sa, dan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan berjuang lillahi ta'ala bukan karena cari harta rampasan perang, apakah sama dengan orang yang pergi berperang tapi niatnya kepengen ngambil harta rampasan? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Dia kembali akan mendapatkan kemurkaan dari Allah karena dengan niat yang salah. Wa ma'wahun nar, dan tempat wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi niatnya wis gak bener, mari ngono juga mengambil disingitno sebelum harta itu dibagi. Wis gak bener maneh. Wa bi'sa, dan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Oke. Hum, mereka, darajatun, adalah beberapa derajat indallahi, di sisi Allah. Artinya di surga itu adalah tempatnya, surga itu adalah, atau apa istilahnya, VIP-nya surga itu tergantung dari derajatnya dia di sisi Allah. Derajatnya dia di sisi Allah tergantung dari niatnya ketika melakukan suatu kebaikan dan amal soleh.
Jadi derajatnya orang di surga nanti itu tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan derajat di sisi Allah. Derajat diperoleh dari mana? Dari amal soleh yang telah dilakukan di dunia. Itu yes, sama saja dengan begini loh Pak. Orang yang punya uang banyak dengan orang yang punya uang pas-pasan itu ketika cari penginapan itu kan yo berbeda-beda toh, okay? Orang yang datang dengan membawa persiapan uang yang banyak yo bisa memilih hotel yang diinginkan Pak, berbintang 5 VIP. Tapi orang yang datang ke hotel dengan membawa uang pas-pasan ya tidak bisa dong. Pasti dia akan memilih sesuai dengan uang yang dia bawa. Dan di surga juga begitu, darajatun indallah. Maksudnya derajat ini adalah di sisi Allah itu maksudnya surga. Jadi derajatnya orang, tingkatan orang di sisi Allah itu tidak sama, berbeda-beda sesuai dengan amal soleh yang diperbuat selama hidup di dunia. Itu. Wallahu, dan Allah basirun maha melihat bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan. Dan Allah maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya karena ini masih terkait dengan perang. Sakmono kae sahabat sing berangkat perang iki niatnya beda-beda, kadar keimanannya berbeda, niatnya juga berbeda-beda. Lah itu yang mengetahui adalah Allah. Basirun bima ya'malun, adalah maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi seperti itu. Berangkate podo, sing dikerjakno podo, tapi oleh boten podo. Ngoten lho. Sama dengan seperti itu. Ya. Terus kita lanjutkan. Laqad, dan sungguh benar-benar manna, telah memberi anugerah Allahu Allah alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, idh ba'atha, ketika dia Allah mengutus, fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad, min anfusihim, dari diri-diri mereka. Maksudnya rasul itu diutus dari keturunan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad diutus dari bangsa Quraisy. Yatlu, dia membacakan, alaihim, atas mereka, ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan dia Rasul tadi membersihkan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Wa yu'allimuhum, dan dia Rasul tadi mengajarkan kepada mereka alkitabah, kitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah-sunnah Rasul. Wa ingkanu, dan sungguh mereka dahulu, mingkoblu, dari sebelum diutusnya Nabi Muhammad, lafi dholalin mubin, sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa termasuk anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang mukmin, dan maksudnya kita semua ini orang mukmin, adalah di mana Allah telah mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad, yang dari keturunan bangsa Arab itu sendiri. Itu adalah anugerah yang besar. Kok anugerah? Jelas anugerah. Coba andaikan Allah tidak mengutus Rasulullah, maka kita ini tidak akan kenal Allah. Maka kita ini tidak akan kenal kitab suci. Kita tidak akan kenal huruf alif, ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Nah itu kan. Karena terutusnya Rasulullah, beliau mengajarkan kitab, beliau mengajarkan sunnah, maka orang bisa terentas menjadi dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islam, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah dari langit ini. Ya.
Jadi sebelum turunnya Nabi Muhammad, bangsa Arab itu adalah penyembah berhala, disebut jahiliyah, penyembah berhala. Jadi patung mereka buat sendiri, batu dipahat, dibentuk ya kayak manusia itu, ada kepalanya, ada matanya, ada telinganya. Mari ngono disembah-sembah dewe. Kan begitu nggih? Itulah masyarakat jahiliyah. Rasulullah datang lahir di tengah-tengah kondisi dan situasi yang seperti itu. Maka Rasulullah diberi amanat menyampaikan risalah itu, lalu beliau mengajarkan mereka mengenalkan Allah yang esa, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, di mana mereka dulu sebelum terutusnya Rasul itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, kula jenengan ini juga kepengen meneruskan, melanjutkan apa yang dulu Rasul sampaikan kepada para sahabat. Maka sekarang juga panjenengan mendengarkan dan ikut mengkaji kitab Allah, ya, ayat-ayat Allah yang Allah turunkan lewat Rasul itu. Nah, mudah-mudahan dari ayat demi ayat yang kita kaji setiap hari Minggu setelah maghrib ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan juga diikuti dengan tambahnya iman dan ketakwaan kita, dan juga mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu ya harapan kita. Awalamma, mengapa heran ketika asobatkum, menimpa kepada kalian musibatun, berupa musibah, yaitu kekalahan ketika terjadi perang Uhud, orang Islam kalah. Qad asobatum, sungguh kalian telah memenangkan sebelum perang Uhud, mislaiha, 2 kali menang, yaitu ketika perang Badar. Itu ketika perang Badar. Kultum, kalian berkata, anna, bagaimana, hada, seperti ini. Para sahabat, apalagi orang-orang munafik berkumpul, kenapa bisa terjadi kalah seperti ini? Ya, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, kul, jawab Muhammad, huwa, kekalahan itu adalah min indi anfusihim, dari dirimu sendiri. Penyebab kekalahan itu bukan dari Allah, tapi dari diri kalian sendiri yang tidak mematuhi perintah Rasul karena kepencut hartanya orang kafir yang berserakan atau kemeleler di bawah bukit itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, ketika terjadi perang Uhud itu sungguh kesedihan di atas kesedihan yang dirasakan oleh para sahabat, sehingga mereka itu berkerumun, bergerombol di sana, bergerombol di sana, bergerombol di sana, meratapi kesalahan itu. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi kekalahan seperti ini? Mereka saling menanya di antara teman-teman mereka. Tapi sebelumnya sudah diberi penguatan. Mengapa kalian mempermasalahkan kekalahan yang terjadi pada perang Uhud yang menimpa kalian? Padahal dulu kalian telah diberikan kemenangan pada waktu perang Badar, 2 kali kemenangan. Maksudnya 2 kali itu apa? Kalau perang Uhud itu orang kafir berhasil membunuh orang Islam 70 orang. Orang Islam terbunuh 70 orang. Tapi perang Badar, orang Islam berhasil membunuh 70 orang kafir dan berhasil menawan 70 orang kafir.
Jadi ada 70 yang dibunuh, ada 70 yang ditawan. Itu yang ditawan itu. Nah, maka di situ dikatakan mislaiha, 2 kali kemenangan. Jadi kalau perang Uhud itu orang Islam terbunuh 70 tapi tidak ada yang ditawan. Tapi kalau perang Badar, orang Islam berhasil membunuh 70 orang dan berhasil menawan 70 orang. Nah, itu bedanya. Makanya di sini dikatakan qad asabtum mithlaiha. Ya, sedangkan kalian telah dapat memenangkan suatu peperangan pada waktu perang Badar mithlaiha, 2 kalinya. Nah, gitu 2 kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perang Badar tadi, Muslim kan beri kemenangan atas doanya Nabi saja. Terus sesudah Nabi berdoa kan Muslim menang. Tapi perasaan Nabi seandainya ya Allah doa saya enggak dikabulkan, apa yang terjadi? Apa enggak menyembah kepada Engkau ya Allah? Itu pengertiannya gimana Ustaz? Padahal Allah itu kan butuh disembah oleh umatnya. Tapi Nabi kok punya perasaan gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena begini Pak, kenapa Rasul kok berdoa begitu? Ya Allah, jikalau peperangan Badar ini Engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami ya Allah, maka jangan harapkan di muka bumi ini ada orang yang menyembahmu ya Allah. Kan begitu ya? Karena Rasulullah mendapat perintah dari Allah mengajak semua umat untuk menyembah kepada Allah. Yang asalnya menyembah patung, dengan Nabi Muhammad diutus supaya menyelamatkan mereka itu dari bentuk kesyirikan, menyembah selain Allah, dan mengajak menyembah kepada Allah. Maka perintah itu Nabi Muhammad donga ngoten. Lah terus pundi Gusti jenengan ngutus kula kengken ngejak umat niki menyembah dhateng panjenengan. Lah ini misalnya perang Badar niki jenengan boten paringi kemenangan, terus wong kafir lah tetap berkuasa. Lho ngoten maksudnya ya. Tetap jahiliyah ini tetap merajalela. Ya jangan harap nanti orang-orang di sekitar saya ini dan di muka bumi termasuk ya akan menyembahmu. Itu alasannya Pak. Alasannya seperti itu. Karena Rasulullah diperintah memang misinya adalah mengentas dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Nah, makanya doanya begitu. Kalau begitu, tolong kau berikan kemenangan ya Allah. Nek kula panjenengan utus ngengken ngejak menungso supaya menyembah panjenengan, ngerteni bahwa panjenengan itu zat yang Maha Esa, satu. Nggih jenengan paringi kemenangan agar dakwah kula ini bisa segera menguasai orang-orang jahiliyah itu. Ngoten nggih. Wonten malih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di dalam peperangan dengan orang kafir zaman dahulu kan ada ilmu-ilmu kebal ya Pak ya. Ya. Supaya tidak keras oleh tanah atau oleh kelewat. Okay. Sehingga amalan-amalan sekarang ini ya begitu loh Pak. Begitu katanya ini dari Rasulullah, ini ada hizb ini, ada hizb itu. Ini diamalkan supaya kebal. Apa betul itu Pak? Oke. Terima kasih. Begini Pak, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang dibikin oleh Allah kebal. Maksudnya dibacok gak makan. Dari wong Jawa itu ditembak laka-laka, dibedil mecicil, ngoten nggih. Diobong gak ngobong, dicoba banyu gak teles.
25 rasul Allah tidak pernah dan tidak ada rasul yang dijadikan oleh Allah itu kebal sakti mandraguna seperti orang-orang sekarang, tidak ada. Yang ada adalah satu, mukjizat, jelas itu nggih. Mukjizat jelas dari Allah. Yang kedua, kekuatan doa dan tawakal mereka. Kekuatan doa dan tawakal mereka. Contoh, Nabi Ibrahim mendakwai kaumnya, Raja Namrud dan kaumnya. Ya, ternyata Nabi Ibrahim belum berhasil untuk mengislamkan cara gampangnya sakniki nggih, mengislamkan kaumnya, mengajak kaumnya supaya menyembah kepada Allah satu-satunya, belum berhasil. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu karena saking keselnya orang yang ada di masyarakat itu dan juga Raja Namrud yang diktator itu, akhirnya memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Orang-orang sak kampung dikerahkan untuk mencari kayu bakar, dan itu dilakukan di lapangan. Orang-orang kampung disuruh keluar semua untuk menyaksikan Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Bukan Nabi Ibrahim begini, sak karepmu aku duwe ilmu kekebalan kok. Enggak. Tapi Nabi Ibrahim cuma bertawakal kepada Allah, pasrah. Di dalam suatu hadis yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saja. Terserah engkau ya Allah, ya, saya pasrahkan kepada engkau ya Allah. Saya tidak punya apa-apa ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau zat yang mencukupi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau zat yang melindungi kami ya Allah. Begitu dilemparkan, pasrah wis. Nah gitu kan, pasrah sepasrah-pasrahnya. Ternyata apa itu, perbuatan makar Raja Namrud dengan semua rakyat dan bala tentaranya digagalkan oleh Allah dengan kalimat apa itu, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan karena tawakalnya kepada Allah, Allah berfirman kepada api, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Maka ketika orang yang memenuhi lapangan itu menunggu, ya kira-kira cara Jawane menunggu abunya Nabi Ibrahim, dadi awu. Wong kayu sakmono tumpukane ta no. Gak dadi awu ya apa. Ternyata Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan bara api itu tanpa sedikit pun yang mengenai kulit Nabi Ibrahim. Bukan karena Nabi Ibrahim kebal, bukan karena Nabi Ibrahim sakti mandraguna, tapi perlindungan kepada Allah itu. Jadi seluruh Rasul begitu, Pak. Allah tidak menciptakan Rasul itu kebal sakti mandraguna. Sebab nanti begini, kalau Allah itu menciptakan, membuat Rasul itu sakti mandraguna, punya kekebalan, ketika mengajak umatnya untuk berdakwah, ya terus umatnya begini, ya enggak berani, wong saya enggak diberi kekebalan sama Allah kok. Isok balik uni ngono, Pak. Ya mesti ae Rasul gelem dakwah wong dikei kekebalan karo Allah. Wah, aku gak dikei kekebalan ya mau. bisa begitu nanti, Pak. Gitu loh. Jadi para rasul itu hanya mengandalkan apa ya? Kuatnya keimanan, akidah mereka dan tawakal mereka kepada Allah, dan dengan kalimat-kalimat bacaan-bacaan yang sudah Allah berikan kepada Rasul itu. Itu saja. Contoh lagi, Nabi yang dimakan ikan itu siapa? Nabi Yunus, ya kan? Ketika dilemparkan ke dalam lautan, pasrah wis. Ini ukuran manusia jelas
Jelas tenggelam, Pak. Ya, ternyata Allah masih memberikan keselamatan. Doa yang dibaca oleh Nabi Nuh apa? Dalam kepasrahan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pasrah wis. Ndek jero perute ikan pasrah. Baca doa itu terus ya. Wes diserahno Allah, maka Allah selamatkan. Ternyata ikan itu menepi di pantai terus mengeluarkan Nabi Yunus, akhirnya bisa selamat. Jadi begitu aja, Pak. Ngoten nggih? Apa doa-doa itu masih mandi sekarang, Pak, kalau diamalkan? Oh, masih, Pak. Mandi, Pak. Monggo, itu doa yang maksur itu. Artinya maksur itu masih tertulis di sini. Monggo dilakukan. Jadi artinya begini, itu kan peristiwanya kan Nabi Nuh dimplok iwak, kan gitu kan ditelan ikan. Artinya dalam kondisi sulit seperti itu, sudah tidak ada jalan keluar bagi Nabi Nuh. Maka kalimat itulah yang dibaca oleh Nabi Yunus. Makanya kalau panjenengan mendapat masalah yang rumit, sulit, jalan keluarnya pakai apa ini? Baca doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya minta jalan keluar ya Allah. Ini masalah ini tidak bisa dipecahkan dengan akal ya Allah. Sama dengan Nabi Yunus, secara akal gak iso iki. Katanya jaluk tolong sopo dan jero perut ikan kok. Ya cuma mengandalkan Allah itu saja. Nah gitu loh, okay? Seperti Nabi Ibrahim mau mengandalkan siapa? Mengandalkan Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Itu kalimat-kalimat sakti, Pak. Monggo. Yang punya urusan, punya apa saja, hasbunallah wa ni'mal wakil, tambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Nah, tinggal kemantapan kita. Terus ini masyarakat umumnya di kalangan itu sering mengatakan istighosah yang diamalkan itu doa-doa seperti itu, tapi kok nggak ngepet ya, Pak ya? Ya, yang namanya doa, Pak, ya haknya kan haknya Allah. Kita ini kan berusaha dengan doa-doa itu. Ya, tapi yang punya prerogatif, yang punya hak untuk mengabulkan ini kan Allah. Nonton lho, Pak. Ya, jadi Nabi Yunus itu juga bukan berarti ketika membaca 1 kali 2 kali sudah dikeluarkan dari perut ikan. Belum, Pak. Berkali-kali itu. Nah, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Tapi ya tetap kita yakin bahwa dalam satu hadis, jika kamu berdoa maka yakinlah doamu itu dikabulkan oleh Allah. Cuma kapan? Ya ini yang kita tidak tahu. Sampun? Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa-doa itu. Gitu nggih. Sampun nisa kan? Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.